5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya sehat-sehat saja. Alhamdulillah kita bisa meneruskan pembelajaran hari ini. Sebelum belajar, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik tema 2, subtema 1 pembelajaran yang kedua. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Edo, Siti, dan Beni sedang bermain di rumah Dayu. Dayu menunjukkan sebuah majalah yang di dalamnya ada cerita dongeng. Edo, Siti, dan Beni berebut untuk membaca dongeng tersebut. Dayu mengusulkan agar salah satu dari mereka membacakan dongeng. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Kita sudah belajar di pembelajaran sebelumnya tentang dongeng. Kalian juga sudah belajar nih di kelas 2 tentang dongeng. Dongeng adalah sebuah cerita yang berdasarkan khayalan dari pengarangnya. Nah, dongeng ini kita akan mendengarkan apa yang dibaca oleh Dayu dan teman-temannya. Judul dongengnya adalah Pengembara dan Sebuah Pohon. Pengarangnya adalah Aesop. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah, sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali," kata pengembara yang pertama. Lalu pohon besar tersebut berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu terima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di dalam daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali," kata si pohon. Padahal pohon sendiri berguna ya bagi pengembara itu, karena pengembara itu bisa berteduh. Nah, dongeng ini bersumber dari rumahdongeng.com. Dalam dongeng ini kita jadi tahu bahwa tumbuhan itu memiliki manfaat atau kegunaan bagi manusia. Tentunya selain untuk tempat berteduh, menghasilkan makanan ya, sumber makanan, buahnya bisa kita makan. Tumbuhan ini juga penghasil oksigen bagi manusia. Nah, manusia itu bernafas memakai hidung ya, menghirupnya adalah oksigen. Nah, oksigen ini berasal dari tumbuhan. Setelah membaca Pengembara dan Sebuah Pohon tadi, dongeng tadi, kita itu belajar untuk selalu bersyukur. Sikap bersyukur dapat dilakukan dengan menyayangi makhluk hidup. Nah, kita sebagai manusia, kita harus menyayangi makhluk hidup, tumbuhan dan
hewan. Nah, di sini ada percakapan antara Benny dan ayahnya juga ibunya. Ayo kita simak bersama-sama. Benny bertanya kepada ayahnya, "Kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih?" Lalu ayah Benny menjawab, "Berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur." "Apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya?" tanya Benny lagi. Lalu ayah Benny menjawab, "Ada dong, berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong." Lalu tanya Benny, "Apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya?" Ayah menjawab, "Iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia." Lalu Ibu Benny berkata, "Jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan," kata ibunya. "Bagaimana cara kita berterima kasih kepada hewan?" tanya Benny. Lalu ayah menjawab, "Cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur." Nah, kita dari percakapan ini belajar bahwa kita itu harus selalu bersyukur dan berterima kasih atas setiap berkat yang Tuhan berikan. Nah, Tuhan memberikan kita tumbuhan dan hewan itu untuk kehidupan manusia juga. Maka tumbuhan dan hewan itu perlu disayangi. Nah, untuk menyayangi tumbuhan atau berterima kasih kepada tumbuhan, kita bisa merawat tumbuhan dengan baik. Caranya dengan memberi air, memberi pupuk, lalu diletakkan di tempat yang sinar mataharinya cukup untuk tumbuhan tersebut. Nah, cara kita berterima kasih kepada hewan itu dengan cara menyayangi hewan. Kita bisa memberi makan, lalu bisa memberi minum, tidak menyiksa hewannya, ya, membersihkan kandangnya. Itu adalah cara merawat hewan yang baik. Bentuk lain dari sikap bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga membuat tubuh kita sehat. Tubuh kita juga sehat dengan menghirup udara yang mengandung banyak oksigen. Tanaman memberikan oksigen pada lingkungan sekitar. Dengan berolahraga di halaman sekolah, tubuh kita akan terasa lebih segar. Gerakan memutar atau meliukkan badan dapat dilakukan untuk melenturkan tubuh. Dengan demikian, otot tidak kaku dan peredaran darah akan lancar. Kalian juga harus rajin berolahraga. Itu sebagai rasa syukur kita dalam menjaga tubuh kita. Nah, sekarang kita akan belajar gerakan memutar dan meliukkan tubuh. Nah, di sini tujuannya supaya otot kita tidak kaku dan peredaran darah kita lancar. Ini adalah contoh gerakan memutar dan meliuk. Yang pertama, kalian harus berdiri dengan tegak. Kepalkan kedua tangan dan letakkan di pinggang. Lalu putarlah badan ke kanan dan ke kiri. Gerakan berikutnya adalah badan kembali berdiri tegak. Rentangkan kedua tangan ke depan. Putarlah badan ke arah bawah atau membungkukkan badan. Setelah itu, gerakan berikutnya adalah putarlah badan ke kanan bawah seperti gambar ini ya. Misalnya tangan kanan menyentuh kaki kiri, tangan kiri menyentuh kaki kanan.
putarlah badan ke kiri bawah. Lalu gerakan yang terakhir adalah liukkan badan ke atas atau nama lainnya adalah melentingkan badan. Nah, ini adalah gerakan memutar. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum kita mengakhiri pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.